Film ini berlatar belakang di dunia di mana manusia terpaksa bersembunyi di balik tembok tinggi, karena kemunculan manusia-manusia raksasa yang mengerikan dan aneh yang disebut Titan. Titan-Titan tersebut tidak berpakaian, tidak bisa berbicara dan hanya bisa dibunuh dengan cara menghantam tengkuknya. Ada 3 tembok utama yang melindungi umat manusia dari serangan Titan, yaitu Tembok Sina, Tembok Rose, dan Tembok Maria. Cerita ini bermula dari sebuah distrik kecil di tembok luar bernama Shiganshina. Kita diperkenalkan pada 3 orang anak. Eren Yeager, yang sangat menyebalkan dan selalu berteriak. Mikasa Ackerman, yang sangat hebat dalam bertarung, tapi tanpa ekspresi. Dan Armin, yang terlihat lemah. Pemerintahan dijalankan oleh militer, yang terbagi menjadi 3 cabang. Resimen Garnisun, bertugas menjaga ketertiban di dalam tembok. Polisi militer, bertugas sebagai pengawal pribadi raja, dan pasukan pengintai, yang bertugas menjelajahi luar tembok. Eren sangat penasaran dengan dunia di luar tembok. Dia ingin bergabung dengan pasukan pengintai. Keinginannya itu ditentang oleh keluarganya karena menjadi pasukan pengintai adalah tugas yang berbahaya. Eren marah, tetapi ayahnya memberinya kunci dan berjanji akan memperlihatkan ruang bawah tanah kepada Eren. Eren pergi dari rumah dengan marah dan menemui Armin. Armin mengatakan bahwa tembok di kota mereka belum pernah ditembus selama lebih dari 100 tahun. Namun tembok tersebut akhirnya mampu ditembus oleh Titan kolosal yang tingginya 60 meter. Selain Titan kolosal, ada juga Titan armor yang masuk ke dalam kota. Titan kolosal merobohkan tembok sehingga banyak Titan lain yang lebih kecil ikut masuk ke dalam kota. Akibat serangan Titan-Titan ini, ibu Eren terperangkap reruntuhan, dan kemudian dimakan oleh Titan. Eren murka dan dia bersumpah untuk membunuh semua Titan di dunia. Karena kerusakan yang diakibatkan serangan Titan itu, seluruh umat manusia harus mundur ke belakang tembok Rose. 2 tahun kemudian, Eren, Mikasa, dan Armin mendaftarkan diri mereka untuk menjadi pasukan pengintai. Di sini kita diperkenalkan dengan beberapa tokoh baru. Ada Jin, yang tidak menyukai Eren dan sering menantangnya. Jin dan Eren selalu punya sudut pandang yang berbeda atas setiap persoalan. Ada juga Sasha, yang juga dikenal sebagai gadis kentang karena sangat menyukai makanan. Ada Krista yang pemalu. Ada Ymir yang seorang psikopat, dan juga Connie yang botak. Ada juga Reiner, Bertolt dan juga Annie. Mereka dilatih militer selama sekitar 2 tahun lebih. Mereka berlatih cara menggunakan semacam alat bertenaga gas yang membuat mereka bisa melayang di udara. Setelah masa pelatihan, mereka harus memilih untuk bergabung di satuan yang mana. Sebagian besar anak laki-laki termasuk Eren memilih untuk bergabung di pasukan pengintai. Segalanya berjalan lancar, sampai kemudian Titan kolosal muncul lagi dan menghancurkan tembok lain, kali ini di distrik Trost tempat mereka semua berlatih. Eren mencoba melawannya, tetapi Titan kolosal mengeluarkan uap, lalu menghilang. Akibat serangan itu, tembok di sana berlubang. Para penduduk harus dievakuasi. Eren dan para prajurit lainnya dikirim untuk menahan para Titan saat evakuasi dilakukan. Pertempuran ini memakan banyak korban. Armin hampir dimakan Titan, tetapi Eren menyelamatkannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, prajurit lainnya kehabisan gas. Tiba-tiba seorang Titan yang aneh muncul dan menghajar semua Titan lainnya, sehingga para prajurit bisa mengambil gas. Dengan begitu, mereka bisa kembali melakukan perlawanan dan membunuh beberapa Titan. Di luar, Titan itu hampir kalah karena dikeroyok banyak Titan lainnya. Tapi setelah berhasil menghajar beberapa Titan lagi, dia pun jatuh. Tengkuk Titan itu terbuka dan muncullah Eren dari dalamnya. Artinya, Erenlah yang berubah menjadi Titan yang telah menyelamatkan mereka. Ternyata, pada saat Eren berada di perut Titan, dia berubah menjadi Titan. Orang-orang pun ketakutan. Eren pun ditodong senjata. Mereka menginterogasinya, tetapi Eren tidak mengingat apapun. Jadi mereka memutuskan untuk menembak mereka bertiga dengan meriam. Saat Eren akan ditembak oleh meriam, dia melihat kunci yang diberikan ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Eren pun teringat tentang ayahnya yang telah menyuntik semacam cairan misterius ke dalam dirinya.
Eren juga teringat tentang ruang bawah tanah yang pernah disebutkan ayahnya. Eren menggigit dirinya sendiri dan berubah menjadi Titan. Dia lalu menyelamatkan teman-temannya dari tembakan meriam. Armin mengatakan bahwa dia punya rencana untuk memanfaatkan Titan Eren untuk menutup lubang pada tembok. Pemimpin militer menyetujuinya, dan mereka segera bersiap menjalankan rencana itu. Rencananya pasukan militer akan mengalihkan perhatian Titan lain dari lubang di tembok, lalu Titan Eren akan menyelinap untuk mengambil batu besar dan menutup lubang tersebut. Mereka lalu menjalankan rencana tersebut. Tetapi sewaktu Eren berubah menjadi Titan, dia malah memukul Mikasa. Mikasa tidak mampu menyadarkan Eren. Armin lalu muncul dan berusaha menyadarkan Eren. Misi itu pun berhasil. Tetapi Eren malah dijebloskan ke dalam penjara dan divonis dengan hukuman mati. Kita diperkenalkan dengan karakter baru yaitu Komandan Erwin dan Kapten Levi. Komandan Erwin adalah orang yang cerdas sedangkan Kapten Levi adalah orang yang sangat kuat. Di ruang sidang, Levi menghajar Eren hingga babak belur. Dengan begitu, Levi membuktikan kepada para dewan bahwa dia bisa mengendalikan Eren, sehingga disepakati bahwa Eren akan diawasi oleh pasukan pengintai sehingga dia dapat dilatih untuk menggunakan kekuatannya demi menyelamatkan manusia. Eren langsung ikut dalam sebuah misi bersama pasukan Kapten Levi. Kita juga diperkenalkan dengan seorang tokoh yang agak gila bernama Hanji. Mereka memulai perjalanan mereka, dipimpin oleh Komandan Erwin. Tiba-tiba seorang Titan yang sangat kuat muncul dan bentuk tubuh Titan ini menyerupai seorang perempuan. Titan perempuan itu tampaknya cerdas, dan dia mulai menghajar semua orang. Armin berkesimpulan bahwa ada manusia di dalam Titan perempuan ini, sama seperti yang terjadi pada Eren. Titan perempuan itu tampaknya mengincar Eren. Di dalam hutan, Titan perempuan itu terlibat pertarungan dengan pasukan khusus. Erwin melancarkan serangan dan Titan perempuan itu terperangkap. Namun, mereka tidak bisa membuka tengkuk Titan perempuan itu karena ia adalah metapod sehingga tubuhnya sangat keras. Titan perempuan itu lalu menjerit sehingga menarik perhatian banyak Titan lain. Titan-Titan itu lalu memakannya hidup-hidup. Karena mengira manusia di dalam Titan perempuan itu sudah mati, pasukan itu pun mundur kembali ke tembok. Namun, Titan perempuan ternyata muncul lagi dan kembali menghajar pasukan Levi, kecuali Levi dan Eren. Dalam keadaan gawat, Eren berubah menjadi Titan dan melakukan perlawanan. Tetapi dengan mudah Titan perempuan itu membalasnya lalu menculik Eren. Mikasa dan Levi mengejar Titan perempuan itu. Pada adegan ini, Levi memperlihatkan kekuatannya dan Eren pun bisa diselamatkan. Akibat kejadian itu, Eren diserahkan kepada polisi militer. Armin terlihat sedang mencari Annie untuk meminta bantuan, karena Armin mengira Eren akan dieksekusi. Ternyata, Armin sebenarnya sedang memancing Annie dan mengungkapkan identitasnya sebagai Titan perempuan. Eren dan Annie melakukan pertarungan sebagai Titan, tetapi kali ini Eren yang menang. Annie pun terpaksa membekukan dirinya. Di akhir season 1 ini juga terungkap bahwa tembok itu terbuat dari Titan yang beku.